Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iga Putri Fauzia dengan NIM 12202109. Baiklah, saya di sini akan menceritakan cerita rakyat dari Kecamatan Kota Kayu Agung dengan judul Legenda Petori Bo Omas atau Putri Rambut Emas. Alkisah mengatakan bahwa Petori Bo Omas atau Putri Rambut Emas adalah sosok perempuan yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat yang pernah ada di daerah Kecamatan Kota Kayagung pada abad 18 silam. Dikatakan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat karena beliau mempunyai beberapa kepandaian dan juga kesaktian. Petori Bo Omas dalam kesehariannya dikenal sebagai gadis lugu dan pendiam. Namun sesekali dia bisa menjadi sosok yang periang dan lincah. Dengan mendapatkan titisan ilmu kebatinan dari leluhurnya, dia mampu mengobati berbagai penyakit dan lebih spesifik dia dikenal sebagai dukun beranak. Karena beliau banyak mempunyai berbagai keahlian dan kesaktian, sehingga kehidupannya bukan saja disibukkan oleh pekerjaan untuk membantu orang sakit atau orang yang akan melahirkan saja, akan tetapi dia sering harus berhadapan dengan orang-orang yang selalu ingin menguji kemampuannya dengan cara harus bertempur. Pada suatu hari, Petori harus melayani para perampok yang mengacau wilayah kampungnya dengan alasan untuk mencari tahu tentang adanya harta karun yang tersimpan di negeri Silop. Pada awal ceritanya, memang leluhur Petori pernah dititipi pesan oleh penguasa negeri Silop agar selalu menjaga kondisi negeri Silop dari berbagai ancaman. Dengan kejadian itu, banyak hasil gerabah buatan masyarakat hancur, berantakan oleh amukan para perampok tersebut. Namun, Petori mampu menghalau beberapa perampok dengan kesaktiannya. Sang Petori Bo Omas, konon diceritakan dia mempunyai sebentuk konde, tusuk konde yang terbuat dari pelepah kelapa gading. Tusuk konde tersebut tidak dipakainya dalam keseharian. Benda itu dipakainya pada saat tertentu seperti dalam pergi ke duri atau saat dia harus berhadapan dengan para penjahat. Pada suatu pagi, cuaca mendung diselingi pula gemerlap kilat yang sesekali bergetar suara halilintar. Nampaknya akan turun hujan begitu derasnya. Hari itu cuacanya memang tidak bersahabat. Mendung yang begitu tebal seakan memberi isyarat bahwa sebentar lagi akan turun hujan mengguyur alam. Angin kencang mematahkan beberapa ranting pohon yang rapuh. Petori dengan tenang duduk di berada rumahnya yang terbuat dari bilah bambu. Wajahnya terkesan anggun. Di atas sebongkah akar kayu, dia duduk dengan tenang sambil memperhatikan gemerlap kilat yang tak henti. Sesaat dia hilir mudik di beranda itu. Di saat itu dia terpukau memandang jauh. Dia dikejutkan oleh suara orang memanggil namanya, seakan mau meminta pertolongannya. Hujan mulai turun dengan derasnya. Suara itu semakin mendekat. Begitu dia melihat perkarangan rumahnya ada seorang lelaki setengah baya memapa seorang perempuan hamil. Dia segera turun menghampiri dan langsung menyelimutkan selembar kain panjang yang selalu meliliti lehernya. Petori, tolong, istriku mau melahirkan. Tolong Petori. Lelaki itu memelas sambil mengikuti Petori yang sudah memapa perempuan hamil itu menaiki anak tangga. Kamu tunggulah di ruang dalam, saya segera menolong istrimu, kata Petori dengan tenangnya. Lelaki itu seakan tidak mendengar apa yang dikatakan Petori. Dia tetap terpaku di beranda rumah. Hanya sebentar dia bertarung dengan kegelisahan. Seiring menggelegarnya suara halilintar. Saat itu pula suara tangis bayi memecah suara hujan. Tak lama berselang, Petori sudah keluar dengan menggendong seorang bayi. Lalu diserahkannya pada sang ayah si bayi. Alhamdulillah anakmu laki-laki. Sekarang tugasmu sebagai ayah. Kamu harus azankan anakmu di telinga kanannya dan komatkan di telinga kirinya. Sudah itu bawa dia masuk. Ramah sekali nada bicara sang Petori. Di dalam rumah sambil meletakkan bayi di samping ibunya. Kembali Petori berpesan pada ayah si bayi, ari-ari itu kamu tanamkan di jalan atau sebaliknya di halaman masjid, tanpa izin dulu pada penjaga masjid. Harapan jika ari-ari itu
ini ditanam di halaman masjid, insya Allah putramu tidak akan lupa untuk menjalankan keimanannya. Dia akan selalu ingat perintah Allah. Dan itu ada kotoran pertamanya, sebaiknya kamu usapkan pada batang pohon besar agar dia terhindar dari penyakit sawam atau step, dan juga gangguan roh halus. Seiring rendahnya hujan, sang ayah si bayi langsung melaksanakan perintah Petori. Setiap hari Petori disibukkan oleh kegiatannya meramu obat-obat yang dibuatnya dari berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Bahkan tidak jarang dia harus masuk hutan mencari jenis dedaunan atau akar kayu untuk diramunya menjadi obat. Pada suatu hari, Petori kedatangan oleh beberapa orang yang dikenal mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi. Mereka adalah para tokoh yang datang dari daerah Pedamaran, Tanjung Lubuk, dan juga desa Batu Ampar. Mereka memang bersahabat, akan tetapi tidak seperguruan. Di saat mereka asik ngobrol di beranda rumah, Petori melihat dari kejauhan depan rumahnya ada seekor kerbau alas dengan ganasnya menuju rumah kediamannya. Petori sekoyong minta izin pada tamunya untuk turun menghadapi sosok kerbau tersebut. Petori dengan sigap mengambil sebatang ranting yang ada di halaman rumahnya. Begitu kerbau alas itu mendekati dan akan menyeruduk tubuh Petori, maka ranting itu dialirinya dengan kesaktian yang dimilikinya. Sekoyong arahkan pada sang kerbau. Tamu Petori semua tercengang melihat kejadian itu. Hanya bersenjata sepotong ranting kayu. Kerbau itu lumpuh dan seketika menjadi sosok perempuan tua. Di saat heningnya suasana yang memukau itu, perempuan tua jelmaan kerbau alas itu berkata, "Petori, aku minta maaf, aku disuruh oleh Mak Ropiah, dukun beranak di hulu dusun untuk mencelakaimu. Karena dia merasa tersaingi olehmu. Tidak ada lagi orang minta tolong kepadanya untuk melahirkan. Maafkan aku, Petori." Petori hanya tersenyum dan membebaskan sang nenek itu. Begitu dia berada kembali di berandanya, berbagai pujian datang dari sahabatnya. Pujian syukur dari Tanjung Lubuk pertama kali memujinya. "Nak Petori, ilmumu tinggi sekali. Berguru di mana kamu? Aku kagum sama Nak Petori," katanya dengan pujian yang tulus. Lain halnya Puya Madri yang datang dari Batu Ampar. "Dik Petori, apakah itu salah satu ilmu yang diturunkan Puyang Yusuf, penguasa negeri Silop, kepadamu? Boleh kami mempelajarinya?" Sedikit agak bergurau. Puyang Manaf dari Pedamaran tak ketinggalan juga melontarkan pujiannya. "Nak Petori, tadi saya mengira kerbau itu benar-benar kerbau. Alhamdulillah kamu dapat mengatasinya sendiri, kalau tidak kami juga pasti ikut kerepotan melayani kerbau ganas seperti itu tadi." Entah kenapa mereka serentak terdiam. Mereka mendengar dari bilik semak ada suara tangisan bayi yang memilukan. Petori langsung menghambur menuju sumber suara. Begitu dilihatnya, bukan sosok yang menangis, tapi seekor ular piton yang melingkar di semak-semak itu. Petori tidak peduli. Ditinggalkannya keberadaan ular itu, dia segera meneruskan percakapan dengan tamu-tamunya. Hari-hari berikutnya di seberang dusun ada acara perkawinan. Pujang gadis diundang untuk acara malam berpulah muda-mudi. Petori juga diundang dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Petori di tengah keramaian itu sempat mengundang ketidaksenangan para muda-mudi. Mereka memandang Petori dengan sinis. Bahkan ada di antara mereka dengan ironi menutup hidung akan mencium aroma busuk dari tubuh Petori. Padahal Petori biasa saja. Namun saking bencinya, beberapa gadis dan bujang di arena itu telah sempat membuat hati Petori terpukul. Satu persatu, mata Petori singgah di wajah-wajah lelaki dan perempuan yang sinis dengannya. Petori tetap tegar sambil melontarkan senyum pada wajah mereka satu persatu. Senyum yang dilontarkan Petori bukan mendapat tanggapan bersahabat dari mereka. Bahkan serentak mereka di dalam ruangan itu seolah sudah berjanji. Mereka tertawa serentak. Tawa itu semakin lama semakin menimbulkan ejekan. Pada saat itulah Petori secara diam-diam menusuk tusuk konde yang sengaja disimpan dalam lengan kebaya yang dipakainya. Lambat-lambat tusuk konde itu disematkan pada gulungan rambutnya, dan pada saat itulah
Serta-merta ruangan itu berkilau-kilau cahaya keemasan. Bahkan mereka terkaget cahaya apa gerangan itu. Begitu gemerlap itu berhenti, mereka semua terpukau melihat sosok petori dengan rambut yang keemasan. Wajahnya kian berseri menawan. Tanpa sadar, mereka dalam ruangan itu mendekati petori seraya memohon maaf atas perlakuan mereka. Hal semacam itulah yang membuat petori identik dengan sebutan petori buah emas atau rambut emas. Beberapa gadis cantik yang ada dalam ruangan itu tak sanggup meminta maaf. Bahkan mereka menangis menyesali perbuatan mereka yang telah mengejek petori. Melihat kondisi dalam ruangan itu banyak perempuan menangis menyesali diri, petori langsung bangkit seraya berkata, "Saudaraku, ketahuilah orang masih bisa mengukur dalam samudra, tapi tingginya langit tak kuasa diukur oleh manusia. Katamu bulan itu cahayanya terang benderang, tapi masih terang matahari yang mampu menerangi siang. Sudahlah, jangan menangisi perlakuanmu. Saya turun ke dunia karena kehendak Allah. Kamu juga demikian. Jadi kita tidak boleh membedakan satu sama lain." Setelah usai dia berkata dengan demikian filsafat, petori langsung pamit. "Saudaraku, teruskan acara kalian. Saya harus pulang dan telah memaafkan kalian." Sepulangnya petori dari keramaian itu, di tengah jalan dia dihadang oleh beberapa orang jahat. Mereka adalah pemuda yang ingin merampas tusuk kondenya. Satu lawan empat pemuda begundal. Petori tampak tegar. Salah satu dari begundal itu berseru kasar, "Hai petori, serahkan tusuk kondemu itu, atau kamu kami bantai di sini. Serahkan." Seketika satu di antara mereka menyerang petori dari belakang. Petori sempat terjungkal dan segera berdiri. Menerima perlakuan itu, petori akhirnya hilang kesabaran dan dia pun melakukan perlawanan. Pada awalnya petori terdesak, namun dia tidak kehilangan akal dan kemampuan selembar kain yang selalu dibawanya dikibaskannya berulang kali sambil memutar. Lama-lama petori menghilang dari pandangan begundal itu. Yang muncul seekor harimau putih. Mereka berlari terbirit-birit. Satu di antara mereka tersangkut di akar kayu dan terpental hingga terluka parah di bagian mukanya, terkena pecahan beling. Sang harimau kembali menjelma menjadi sosok sang petori. Menyiksa pemuda itu dia pun menghampiri si pemuda yang tak berdaya itu. Apa yang dilakukan petori? Menyiksa pemuda itu atau membunuhnya? Rupanya petori malah berbalik iba. Dipetiknya beberapa helai dari tumbuhan dari pohon di dekatnya. Diremasnya kemudian diusapkannya pada wajah pemuda itu. Luka yang banyak mengeluarkan darah itu seketika berhenti. "Pulanglah sahabat. Selama orang tidak punya salah pada kalian, hendaknya jangan kalian ganggu. Apa salahnya kita sama-sama menghargai antara sesama?" Pemuda itu langsung bersujud pada petori sambil memohon maaf dan minta ampun. "Jangan minta maaf kepada saya. Mohonlah maaf kepada Allah agar kamu diampuni." Dia pun lalu pergi meninggalkan si pemuda yang masih keheranan mengapa darah di mukanya tidak mengucur lagi. Pada suatu hari, dusun Kedaton dan Kutaraya didatangi serdadu Belanda. Mereka memaksa beberapa orang kampung untuk memberitahu di mana letak sebuah negeri yang konon tempat orang-orang kaya bermukim, atau negeri Silop. Orang-orang kampung banyak berlari tunggang-langgang ketakutan. Bahkan ada yang tak sadar kencing di celana saking takut dan gentarnya melihat serdadu Belanda yang mengacukan senjatanya. Kaum Belanda itu ternyata menggunakan jasa orang pribumi sebagai kaki tangan mereka. Melihat banyak gerabah yang diporak-porandakan dan beberapa kaum wanita muda dipermainkan, petori akhirnya memutuskan untuk menghadapi perlakuan 4 orang Belanda dan satu kaki tangan mereka. "Tuan, apa gerangan yang kalian kehendak terhadap orang pribumi ini? Kami hamba yang tidak berdaya, apalagi yang kamu siksa orang tua renta dan kaum perempuan. Tolong katakan, apa yang kalian inginkan?" Mereka tertawa meskipun tidak mengerti apa ucapan petori.
Akan tetapi yang menjawab adalah kaki tangan Belanda. Petori, orang kampung tidak mau memberitahu di mana negeri Silop itu. Bukankah di sana tempat bersembunyi pemuda pribumi untuk melawan mereka? Karena tidak ada yang mau mengaku, maka disitulah balasan untuk mereka. Petori senyum sinis dan jijik melihat tampang si kaki tangan Belanda yang ada di depannya. Oh, itu mau mereka. Kamu salah bertanya pada mereka yang memang tidak tahu menau di mana letak negeri Silop itu. Coba dari awal-awal kamu bertanya dengan saya. Di mana dusun ini? Yang tahu tempat negeri Silop yang mereka cari itu cuma keturunan Tuan Pengadu atau keluarga Seriang Kuning, termasuk aku. Jadi kalian mau ke sana? Baik, saya bisa mengantarkan kalian untuk ke sana. Bukan main girangnya hati sang khianat itu, karena dia akan ada harapan dapat imbalan dari kaum Belanda. Dia langsung menyampaikan pada kaum Belanda itu dengan bahasa isyarat yang dibuat-buatnya. Namun tidak semudah itu Petori akan mengabulkan permohonan mereka. Katakan pada tuan-tuanmu ini, jika mau saya antarkan ke sana, maka kamu harus patuh dengan beberapa persyaratan dariku. Pertama, 2 Belanda itu suruh berjalan di depanku, dan 2 lagi suruh mendampingi aku kiri dan kanan. Kamu sendiri di belakangku selama perjalanan. Maklum saja, saya kan perempuan. Siapa tahu ada binatang buas, aku takut. Kedua, selama dalam perjalanan tidak boleh kencing sembarangan tempat. Ketiga, tidak boleh memetik daun apa saja selama perjalanan. Dan yang terakhir, selama dalam perjalanan tidak boleh ada yang jahil memegang tubuhku. Jika dilanggar satu saja di antaranya, maka saya tidak akan mengantar kalian. Biarlah aku akhirnya akan membunuh. Setuju dengan persyaratan yang aku berikan? Si pengkhianat kembali mengisyaratkan kepada serdadu Belanda itu dan mereka setuju sambil menunjukkan muka manis dan bersahabat pada Petori. Mereka menyusun formasi sesuai persyaratan pertama. Setelah perjalanan meninggalkan perkampungan, salah seorang Belanda yang ada di samping kanan ingin menguji salah satu persyaratan yang diberikan. Dia coba-coba memetik selembar daun di pinggir jalan. Yang terjadi si Belanda itu terpaku diam. Tak mau melangkahkan kaki. Dia merasa sudah berjalan. Dan yang lain melihatnya sama berjalan seperti mereka. Yang di sebelah kiri tak tertahankan mau buang air kecil. Dia langsung berhenti dan berlindung di balik pohon buang air kecil. Seketika dia gemetar dan memeluki pohon itu dan mencumbunya seolah dia telah memeluk tubuh Petori yang menawan. Lalu si pengkhianat juga coba-coba mencolek tubuh Petori. Setelah itu seketika dia langsung tiarap di tempat seolah dia telah melakukan perkosaan terhadap Petori. Melihat kondisi itu, Petori langsung menepis bahu sang Belanda di depannya. Saat itu juga Petori sudah menjelma menjadi harimau putih yang garang. Salah satu Belanda itu langsung berlari sekencang-kencangnya. Ketakutan, sedangkan yang satu lagi masih berusaha melakukan perlawanan. Saat perlawanan gencar, Petori kembali menjelma sosok perempuan yang karismatik. Si Belanda sempat berdecak kagum melihat Petori yang begitu cantik. Di benaknya sempat ada niat untuk memperkosa, tetapi sekoyong dia sadar bahwa Petori bisa melakukan apa saja untuk mengelabui mereka. Serta-merta dia langsung memuntahkan peluru dari senapannya ke arah Petori. Namun, Petori tidak mempan peluru. Karena kesal dia tidak mampu merobohkan Petori, maka si Belanda akhirnya terjun ke dalam air. Konon air itu sekarang dikenal sebagai Uang Pang Sopang, yang beningnya kelihatan dasar tanahnya. Si Belanda itu diceritakan mati di lebak tersebut. Lantaran itu tak ada seorang pun yang mampu melihat dan mengetahui di mana sebenarnya daerah negeri Silop tersebut. Inilah sebagai cerita dari perjalanan hidup sosok tokoh perempuan sakti yang pernah ada di daerah Kayu Agung, tepatnya perempuan dusun Kedaton. Diceritakan bahwa harimau tersebut bukan dirinya tapi adalah peliharaannya. Saat harimau akan dimunculkan, dia langsung bersembunyi pada sehelai daun dan menghilang dari pandangan kasat mata. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai cerita legenda Petori Bu Omas dari Kecamatan Kota Kayu Agung. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.